bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat dan anugerah yang melimpah dalam hidup kami. Hingga pagi hari ini Tuhan boleh masih menyertai kami dan bangun dari tidur kami dalam keadaan sehat dan sukacita daripada Engkau. Tuhan Allah, pagi hari ini juga kami menyerahkan diri ke dalam tangan-Mu yang kudus. Kiranya Tuhan yang menyertai dan memberkati kami, hingga kami boleh menjalani kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Melalui renungan ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami, jiwa dan raga kami. Karena Tuhan yang senantiasa membimbing dan menuntun kami, hingga kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, berfirman-Lah karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Selamat pagi untuk kita seluruh jemaat Tuhan yang terkasih, yang menjenat firman Tuhan untuk kita pagi hari ini diambil dari kitab Yesaya 55 ayat 1. Beginilah dikatakan, ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayar. Ohamu akan namawas romahamu tuaikon, jalahamu akan nasomar hepeng, romahamu manuhor mamonggoli dohot mangaton, sairo mahamu manuhor anggur do susu, unang pola marhepeng, manang marpanuhor. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagian kitab Yesaya pasal 55 ini adalah bagian akhir dari Deutero Yesaya yang merupakan gambaran ketika mereka berada dalam pembuangan Babel dengan rasa terbuang dan tidak berdaya. Mereka dalam keadaan hancur, tanpa harapan dan mengalami degradasi iman yang luar biasa, dan kemudian meragukan kedaulatan Allah yang mampu melepaskan mereka dari perbudakan. Karena itulah dalam bagian ini Nabi Yesaya dipakai Tuhan untuk menyuarakan kekuatan dan pengharapan pada umat Tuhan yang sedang mengalami kehancuran tersebut, supaya dalam kerinduan untuk mencari Tuhan yang Maha Penolong dan dalam situasi demikian mereka bisa tetap percaya. Situasi politik pada masa itu ditandai dengan kemunculan Raja Kores, Raja Persia, sebagai kekuatan yang baru yang mampu menandingi kekuatan Babel. Sehingga kemunculan Kores membawa harapan untuk orang-orang buangan bahwa akan ada kemungkinan mereka dibebaskan dan diizinkan pulang ke Yerusalem. Dan inilah yang Tuhan Allah kerjakan dalam kehidupan umat kala itu. Tuhan menawarkan keselamatan yang berhubungan dengan penebusan, berhubungan dengan pembebasan, pembenaran, dan keadilan. Sehingga bangsa Israel, bangsa pilihan Allah itu tidak lagi sanggup. Karena kurang lebih selama 70 tahun mereka ada di dalam pembuangan itu. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, namun Allah tak pernah meninggalkan umat yang dikasihinya. Sekalipun bangsa itu merasa Allah telah meninggalkan mereka, tetapi melalui Nabi Yesaya yang menyuarakan pertolongan, menyuarakan pembebasan, ingin dikatakan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umat yang dikasihinya, sehingga Allah sendiri berinisiatif untuk mengundang mereka untuk datang dan menerima pemulihan dan mengembalikan mereka sebagai bangsa yang merdeka, bangsa yang bahagia, penuh sukacita. Dan Allah menggunakan siapa saja untuk menolong umat yang dikasihinya, termasuk melalui Nabi Yesaya. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka dalam hal itulah kita melihat dalam ayat 1 ini inisiatif Allah dengan memanggil umatnya dengan kata ayo, yang berarti ajakan untuk datang kepadanya. Allah mengundang semua orang yang haus dan yang lapar untuk datang mendekat kepadanya, karena makanan dan minuman itu memang adalah kebutuhan dasar manusia. Manusia butuh makan dan minum agar bisa bertahan hidup. Dan dalam firman ini, makanan dan minuman digunakan sebagai bahasa kiasan yang menunjukkan sebagai bahwa sesungguhnya tidak ada kelaparan. Tidak hanya kelaparan dan kehausan secara jasmani yang mereka rasakan, melainkan juga mereka sudah sampai kepada kehausan dan kelaparan secara rohani. Mereka hampir mengalami krisis spiritualitas, sehingga mereka hampir kehilangan harapan. Mereka kehilangan kepercayaan, kedaulatan, dan kekuasaan Allah. Karena itu mereka
bagaikan sedang hidup di tanah yang gersang. Bapak Ibu, saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itulah Allah mengajak umatnya untuk datang kembali kepadanya, untuk merasakan dan menikmati sang sumber air hidup yang sejati, tanpa penghambatan, bahkan tanpa syarat. Sehingga Tuhan menunjukkan inisiatifnya, Ia sanggup untuk menolong umatnya. Allah tidak pernah meminta bayaran, karena sesungguhnya manusia tidak memiliki apa-apa. Manusia hanya mau dan berkenan untuk datang kepada Allah itu sendiri. Ingat, Allah selalu berinisiatif untuk menyelamatkan kita. Allah selalu mengajak kita untuk datang kepadanya di saat kita dalam situasi terpuruk seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Dan Tuhan itu selalu memberikan kasih-Nya secara gratis dan cuma-cuma. Sekalipun demikian, pemberitaan Tuhan itu tidaklah murahan. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena itu ingatlah, Allah selalu menyayangi kita, Allah selalu mengasihi kita, Allah selalu baik di dalam kehidupan kita, Allah selalu menginginkan kita untuk kembali kepadanya dan tidak pernah membenci kita. Sebagai penggambaran dari sikap umat yang mau berusaha dengan kekuatan dan kemampuan mereka sendiri supaya dapat selamat dan berhasil, padahal semuanya itu hanya akan berakhir kepada sia-siaan. Sebab hanya Tuhanlah yang dapat membawa umat menikmati apa yang baik dan sejati dalam kehidupannya. Karena itu datanglah kepada Allah, karena Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun di dalam kehidupan kita. Mari mau dan berserulah kepadanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.